Hai, setiap dari kita pasti memiliki yang namanya insecurity. Saya pun juga mengalami hal yang sama dan memiliki insecurity. Dan salah satu insecurity di dalam atau yang paling terbesar di dalam hidup saya yaitu melihat orang lain lebih produktif. Mungkin kawan-kawan semua pernah mengalami di satu fase lagi rebahan di atas kasur, ambil handphonenya, mulai scrolling, mungkin buka Instagram atau misalkan buka TikTok. Kita melihat produktivitas orang lain. Mungkin teman bisnis kita, teman seangkatan kita, dan kita mulai membandingkan diri kita dengan kehidupan mereka. Padahal yang namanya social media sifatnya is like a stage. Social media adalah seperti sebuah panggung. Yang namanya panggung artinya yang baik-baik pasti bakalan diliatin, yang indah-indah pasti bakal ditunjukkan. Gak ada yang salah, karena ya that's how social media works. Yang salah itu ketika kita membandingkan diri kita, behind the scene hidup kita, dengan stage orang lain. Disitulah sesuatu hal yang kadang membuat diri kita hancur. Ngomongin soal rebahan, banyak yang bilang bahwa rebahan adalah sesuatu hal yang sifatnya males. Banyak orang yang bilang rebahan itu adalah sebuah aktivitas yang males-malesan. Tapi jawaban saya sebenarnya sederhana, that's not a laziness, because I'm actually being efficient. Karena sebagai seorang digital creator yang juga menjabat sebagai business owner, meaning bahwa setiap hari aku harus mulai buat konten yang outstanding, di lain sisi harus mulai untuk mengelola bisnis saya, mengelola tim saya, ningkatin omsetnya saya. Pada saat saya mulai untuk memaksa diri saya terlalu keras, terlalu harus produktif setiap hari, harus positif setiap hari, ujung-ujungnya bakalan gak maksimal. Karena bagi aku pribadi, rebahan oke-oke aja, yang paling penting kita paham deadline-nya. Bahkan pada saat misalkan saya males, saya lagi bosen banget, hal yang saya lakukan sebenarnya sederhana. Saya bilang, Far, oke kamu lagi bosen, ya udah bosen aja gitu. Sampai di titik, saya bosen menjadi bosen. Disinilah titik produktivitas sebenarnya. Maksudnya gimana? Karena banyak sekali konten kreator di luar sana, pada saat kita selalu harus ciptain konten-konten outstanding setiap hari, harus selalu memulai sesuatu hal yang fresh setiap hari, dan kita memaksa untuk selalu produksi setiap hari, ujung-ujungnya kita bisa burn out, kita bisa demotivasi. Banyak konten creator yang mereka istirahat sebentar nih, sebulan, 2 bulan, pada saat mereka udah kembali untuk menciptakan konten lagi, ada begitu banyak konten-konten outstanding yang muncul di dalam kontennya mereka. Karena kenapa? Kreativitas itu butuh jarak. Butuh waktu, butuh space. Kita ini manusia, kita bukan robot yang harus dipaksa mulu untuk kerja, yang selalu harus produktif, selalu harus positif setiap harinya. Nah, ngomongin soal malas dan juga efisiensi, kadang banyak yang bilang bahwa misalkan ini satu case ya, saya pengen ke sebuah tempat yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin 100 meter atau misalkan 200 meter, dan saya memilih untuk order ojek online. Ibu saya bakalan bilang, Fardi, you're so lazy. Kamu terlalu males. Teman-teman saya juga harusnya jalan kaki aja, biar kamu bisa lebih sehat, bisa lebih hemat. Tapi bagi aku pribadi, bukankah teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaannya kita? Meaning, bahwa kalau itu bisa membuat saya sampai lebih cepat, pekerjaan saya bisa selesai dengan cepat, kenapa kita tidak maksimalkan? Nah, ngomongin soal productivity, pasti banyak anak-anak muda mulai tanya, Kak Far, saat ini kan soal produktivitas itu terlalu luas. Kadang saya bingung, untuk produktif di usia muda itu harus mulai dari mana? Terlalu banyak resources, terlalu banyak ilmu, terlalu banyak self-development content di social media, yang kadang membuat kita bingung, produktif itu sebenarnya kita harus mulai dari mana sih? Nah, bagi aku pribadi, yang namanya produktivitas itu sebenarnya fondasinya cuma ada 2. Pertama itu consuming, kedua yaitu creating. Let's talk about consuming first. Kita bermimpi untuk punya bisnis yang besar, atau kita bermimpi untuk menciptakan konten yang outstanding, tapi kadang kita lupa bahwa apa yang kita konsumsi, itu juga yang bakalan keluar dari otak dan pikirannya kita.
Makanya untuk menciptakan konten yang outstanding, kita dulu nih yang harus konsumsi konten yang outstanding. Kalau kawan-kawan semua berpikir bahwa saya pengen menciptakan sebuah konten yang punya kualitas yang tinggi, yang disukai oleh banyak orang, tapi konten yang kita konsumsi selalu tentang mungkin nggak produktif, konten-konten sifatnya hanya menghibur, well, nggak ada yang salah. Tapi kita harus memilih-milih konten mana yang membuat kita menjadi anak muda yang lebih produktif. Dengan di era digital seperti sekarang, itu banyak sekali resources yang bisa membuat kita bertumbuh, bisa membuat kita berkembang. Ada medium, platform yang memberikan artikel-artikel bermanfaat, yang bisa membuat insight-insight positif di dalam diri kita, apakah itu tentang perkembangan diri, tentang bisnis, ya, baca buku, banyak audiobook juga yang tersebar di luar sana. Tapi Kak Far, I have one problem. Masalahnya adalah aku nggak suka baca. Saya juga sih sebenarnya dulu nggak suka baca. Tapi kan dengan adanya begitu banyak renovasi, inovasi soal pembelajaran, ada podcast, ada audiobook, sebenarnya bukan karena nggak suka baca, mungkin kamunya aja yang malas gitu. Artinya apa? Sudah begitu banyak resource di luar sana, kenapa kita tidak coba untuk maksimalkan apa yang memang kita bisa maksimalkan? So that's about consuming. Ngomongin soal creating, pada saat kita pengen menciptakan atau membuat sesuatu, atau misalkan membangun profesi yang baru, membangun bisnis yang baru, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak muda saat ini. What is that? Yaitu, apakah saya harus go for passion atau go for money? Tentunya setiap orang punya perspektif masing-masing, setiap orang punya jawabannya masing-masing, nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar. Tapi apa yang bakalan aku pilih, aku akan selalu go for passion. Mungkin 10 tahun yang lalu, orang yang fokus untuk mengejar passionnya, mungkin nggak bisa mendapatkan uang yang banyak, nggak bisa membangun sesuatu hal yang sustain. But come on, saat ini udah tahun 2020, dengan banyaknya digital networking, banyaknya resources, yang paling penting, genuine passion itu bakal menjadi energi positif di dalam diri kita sendiri. Saya membangun sosial kreatif hanya dengan modal passion. Tanpa modal, ya benar-benar awalnya mau ngebangun sosial kreatif itu sebagai kreatif agency di kosan, 6 bulan tanpa klien. Bayangkan sebuah bisnis digital, 6 bulan tanpa klien, tapi kok saya masih mau lanjut untuk buat konten, saya tetap mau lanjut untuk terus menjalankan bisnisnya saya, padahal belum ada profit. Why? Because I have genuine passion di dalam diri saya, dan saya punya energi, karena kenapa? Fondasinya sederhana, I love what I'm doing. Saya senang dengan apa yang saya coba untuk kerjakan. Dan disinilah salah satu hal yang menjadi aset kita sebagai anak muda, yaitu memulai passionnya kita. Tapi tentunya setiap orang punya perspektif masing-masing. Ada yang bilang money, 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 well go on. Tapi for me, I will always choose passion as foundation of my business. That's my story. Tapi bagaimana misalkan kalau kawan-kawan semua juga mulai berpikir bahwa Far atau Kak Far, saya juga pengen mulai bisnis saya sesuai dengan passion. Where I have to start? Setiap dari kita pasti memiliki kekuatan masing-masing, setiap dari kita pasti memiliki passion masing-masing. Ada yang tentang kuliner, ada yang suka tentang teknologi, ada yang suka tentang fashion, ada yang suka tentang ekonomi, atau apapun itu, mulai sharing di sana. Karena social media bisnis di masa depan, semuanya tentang think like a media. Kenapa? Kalau kita mundur ke belakang 10-20 tahun yang lalu, orang lain pada saat mereka mulai untuk membangun bisnisnya, hal yang pertama mereka pikirin adalah, oke, produk apa yang bisa aku ciptakan ya? Oh, kayaknya produk kecantikan gitu. Udah mengumpulin banyak produk, udah stok begitu banyak produk, pada saat produknya udah banyak sampai bingung, jualnya kemana ya? Apakah menggunakan SEO? Apakah jualan di teman kelasnya saya? Atau jualan ke dosen-dosen saya? Mereka bingung gitu, jualnya gimana? Sedangkan social media business di masa kini, our goals ya, pertama goals kita itu mengumpulkan audiens kita dulu. Kumpulin dengan sesuatu hal yang senang kita lakukan, let's say our passion tentang kuliner, kita senang dengan kuliner, dan kita juga pengen menyampaikan pesan ke audiens kita bahwa makan enak itu juga bisa bikin kamu kurus misalkan. Ini hanya sebagai contoh aja. Kita misalkan udah bikin sebuah konten tentang kuliner, sharing passion kita tentang kuliner sehat misalkan, dan orang-orang yang senang dengan kuliner sehat, otomatis mereka follow kita. Otomatis mereka senang dengan kontennya kita. Artinya apa? Kita udah punya
basic foundation of every business is audience. Pada saat audiensnya udah kekumpul, baru mulai mikir, audiens saya butuhnya apa ya? Oh, kayaknya dia butuh kelas online tentang diet misalkan, atau kelas online tentang kuliner misalkan. That's how the business works di zaman sekarang gitu. So for me, your social presence and also your genuine passion itu adalah fondasi awal dalam membangun bisnis di masa kini. Masalah selanjutnya, what if kalau saya burn out atau saya demotivasi? What should I do? Kawan-kawan semua, sebagai content creator di bidang self-development, banyak yang bilang, Far, kayaknya kamu positif setiap hari deh. Itu yang kelihatan gitu. Saya juga manusia biasa dan saya bukan robot gitu. Artinya apa? It's okay to be not okay gitu. Karena hal pertama yang harus kita lakukan pada saat kita demotivasi dan burnout, kita harus mulai untuk acceptance-nya dulu. Kita harus terima bahwa kita nggak baik-baik saja. Karena terlalu positif juga nggak baik. Kawan-kawan semua, 6-7 tahun terakhir saya selalu konsumsi konten-konten self-development, konten-konten tentang perkembangan diri, sampai saya selalu denial gitu. Denial bahwa kalau ada sesuatu hal yang sifatnya negatif, enggak, ini pasti positif. Enggak, ini pasti positif gitu. Ujung-ujungnya apa? Diri saya sendiri yang burn out dan stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. So, hal pertama yang aku lakukan yaitu kita harus accept bahwa that's okay ketika kita nggak baik-baik saja. Yang paling penting kita tahu cara untuk kembali bangkit. Itu hal pertama yang aku lakukan. Hal yang kedua yang aku lakukan yaitu rebahan with deadline. Maksudnya gimana? Rebahan itu penting. Rebahan itu meningkatkan kreativitas. Tapi jangan lupa deadline-nya gitu. Karena jangan sampai setelah nonton ini langsung bilang, Fardiandi bilang rebahan itu membuat kamu produktif, membuat kamu kreatif. Rebahannya sampai kapan? 2 bulan, Kak. Come on. Harus punya deadline-nya tersendiri. Karena kenapa? Karena rebahan menciptakan kreativitas, tapi tahu batasannya sampai di mana. Karena disitulah titik produktivitas dan kreativitas sebenarnya. Hal yang ketiga yang aku lakukan yaitu telepon orang tua saya. Walaupun ini I'm a family man by the way. Jadi setiap kali ada masalah, saya telepon ibu saya gitu. Walaupun saya nggak curhat soal masalah bisnis saya atau masalah konten saya, ibu saya kan nggak mungkin paham ya soal social media dan lain sebagainya. Tapi setiap kali kita telepon keluarga kita, ada positif energi yang masuk ke dalam diri kita dan itu yang bisa menciptakan ide-ide sebagai solusi yang kita bisa selesaikan untuk masalah bisnisnya kita. Makanya don't forget your family. Dan yang keempat yang aku lakukan yaitu stalking. Tentunya bukan stalking mantan, guys. Yang aku lakukan yaitu stalking para panutan saya. Jadi setiap dari kita pasti punya panutan, setiap dari kita pasti punya orang yang kita kagumi. Saya mulai scrolling Instagram dia tiap kali saya demotivasi, setiap kali burnout, dan saya lihat apa yang mereka lakukan. Saya bisikin ke diri saya bahwa, Far, kalau kamu kerja keras hari ini, kualitas kehidupan dia adalah kualitas kehidupan kamu di masa depan. Dan itu yang membuat aku selalu termotivasi dan itu yang bisa membangkitkan energi saya kembali. Intinya yang ingin saya highlight hari ini adalah setiap dari kita sudah punya kesempatan. Bukan berarti bahwa ada yang punya privilege atau ada yang nggak punya privilege. Semua dari kita punya kesempatan yang sama. Tapi kadang kita dilimit oleh satu hal. Apa itu? Overthinking di dalam diri kita sendiri. Takut gagal lah, takut jatuh lah, takut dibilang selebgram lah, takut haters lah. Belum juga terjadi ya, udah dipikirin kayaknya nggak bakal maksimal gitu. Intinya adalah setiap dari kita punya kesempatan, tinggal bilang aja ke dirinya, Far, atau bilang ke dirinya, bilang, sambil jalan, sambil belajar. Kita semua pasti bisa. Semoga membantu. Thank you.